Perkenalkan, nama saya Nikola Sunata dari kelas 11 BIIS. Hari ini saya akan menceritakan salah satu tokoh yang terlibat dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, tokoh yang saya pilih yaitu Soekarno. Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia, sekaligus tokoh proklamator negara ini. Soekarno akrab dipanggil dengan julukan Bung Karno. Bung Karno juga dikenal sebagai putra Sang Fajar karena lahir di saat fajar menyingsing. Bung Karno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Dikutip dari laman RRI, Soekarno awalnya diberi nama Quesno Sosrodihardjo. Karena sering sakit, namanya diganti menjadi Soekarno. Soekarno merupakan putra dari Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyomanrai. Ibunda Bung Karno merupakan bangsawan Bali. Kedua orang tua Soekarno bertemu saat sang ayah menjadi guru di Bali. Soekarni hanya sebentar tinggal dengan kedua orang tuanya di Blitar. Kemudian beliau pindah ke Surabaya untuk menamatkan SD. Selama di Surabaya, Bung Karno tinggal di kediaman Haji Oemar Said Djokro Minoto. Setelah tamat, Bung Karno melanjutkan pendidikan di HBS, Ogere Burger School. Lulus tahun 1920, Soekarno melanjutkan pendidikan di THS, Technisch Hochschule di Bandung. THS ini merupakan cikal bakal Institut Teknologi Bandung. Soekarno lulus pada tanggal 25 Mei pada tahun 1926 dan mendapatkan gelar insinyur. Setelah lulus, Soekarno mendirikan Bioinsinyur bersama dengan Insinyur Anwari pada tahun 1926. Selama di Bandung, Bung Karno aktif dalam banyak organisasi. Beliau juga mendirikan Partai Nasional Indonesia pada tanggal 4 Juli tahun 1927. PNI adalah partai yang bertujuan untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Karena tujuan inilah Soekarno dipenjara pada tanggal 29 Desember tahun 1929. Di penjara Sukamiskin. Bung Karno kemudian berulang kali dipenjara karena beliau tetap teguh memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan Soekarno cukup panjang sebelum akhirnya mampu menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, bersama Muhammad Hatta dan beberapa tokoh lainnya, beliau menyatakan kemerdekaan bangsa. Dilansir dari laman RRI, Soekarno sebelumnya sudah mengemukakan dasar negara Pancasila pada sidang BPUPKI 1 Juni tahun 1945. Dasar ini kemudian menjadi dasar negara Indonesia. Kiprah Bung Karno tidak terhenti di lingkup negara Indonesia saja. Bung Karno tercatat berusaha menghimpun bangsa-bangsa untuk membuat gerakan non-blok. Gerakan ini beranggota bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Gerakan ini merupakan hasil dari Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 di Bandung. Bersumber dari laman Kepustakaan Presiden-Presiden Republik Indonesia, Bung Karno memiliki 3 orang istri. Selama hidupnya, dari ketiga istrinya, Soekarno dikarunia 8 orang anak, yaitu Fatmawati, istri pertama Bung Karno, melahirkan Guntur, Megawati, Ratsmawati, Sukmawati, dan Guru. Taufan dan Bayu adalah putra Soekarno dari Hartini. Ratna Sari Dewi, istri Soekarno berdarah Jepang, memiliki anak bernama Kartika. Bung Karno menyerahkan jabatannya sebagai Presiden Indonesia setelah terjadi gejolak politik. Gejolak ini disebabkan oleh pemberontakan G30 SPKI yang menewaskan banyak perwira TNI. Soekarno wafat di RSPAD pada tanggal 21 Juni 1970 karena sakit yang terus memburuk. Beliau dimakamkan di Blitar, dekat dengan makam sang ibunda.
Sekian dari saya, terima kasih.